Allah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para pilih kang hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya para penghormati ugi takmir mushola nur yang hormati Allah SWT. Sudah seharusnya kita bersyukur pada Allah SWT karena di malam ini kita masih diberi kesempatan untuk menambah bekal pahala ke akhirat nanti. Alhamdulillah. Salawat salam kita aturkan pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperkenalkan kita Al-Quran, telah memperkenalkan kita syariat Islam, juga memperkenalkan kita tentang sholat, puasa dan sebagainya, dan sangat menyayangi kita. Bahkan beliau tidak rela kalau sampai ada umatnya masuk neraka. Beliau sangat berharap pada umatnya semuanya bisa masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini langkahnya diberikan rahmat Allah SWT, langkah berikutnya mendapatkan ampunan dari Allah SWT, sehingga pulang dari majelis ilmu bisa mendapatkan rahmat, mendapat ampunan dosa-dosa kita. Bapak hormati, kita akan lanjutkan lagi bagian yang ke bab 6 ini, tapi bagian yang terakhir karena kemarin nggak cukup waktunya. Allah SWT dan sebuah hadis disampaikan yang artinya begini: hei umat manusia, kalian berani membeli neraka dengan harga yang mahal, dengan bukti membelanjakan harta untuk kemaksiatan dengan harga mahal, berani, lega hati. Kadang-kadang kita lihat pula berani mereka memilih minuman haram yang jelas-jelas harganya lebih mahal daripada yang halal, tapi dipilihnya dibeli. Kita kadang menyaksikan sendiri, orang kadang rela membeli daging haram yang jelas-jelas haramnya harganya mahal juga dibeli. Kita juga melihat kadang-kadang orang rela mengeluarkan harta hanya untuk berfoya-foya, yang mana tidak ada manfaatnya di akhirat nanti. Kadang-kadang kita saksikan pula orang yang membeli sesuatu yang hanya untuk koleksi, untuk kebanggaan. Ini barang antik, ini suatu kebanggaan, ini kepuasan hati saya, hanya kepuasan hati yang tidak membawa manfaat di akhirat sama sekali. Rela mengeluarkan harta banyak untuk membeli neraka. Ya Allah. Tetapi membeli surga dengan harga yang murah, banyak yang keberatan, tidak berani. Bahkan dalam kenyataannya banyak yang tidak rela mengeluarkan zakat, infak maupun sedekah. Kalau zakat fitrah banyak yang rela berani mengeluarkan. Yang berat untuk dikeluarkan adalah zakat mal, yang banyak berat hati dan tidak rela dikeluarkan zakatnya. Untuk surga yang murah berat hati untuk membelinya. Begitu peringatan Allah kepada para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sudah diberitahu begitu. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, Nabi SAW man yas'alullahu ta'ala al-jannah salah samaratin qalatil jannatul lahumul duhul jannah
Wasajarah minan nar salasa maratin qalatin narul lahumul ajru minan nar. Kalau seseorang atau barang siapalah yang memohon pada Allah untuk dimasukkan surga, rindu pada surga, minta sampai 3 kali, maka surga pun akan mendoakan, ya Allah, masukkanlah ia ke dalam surga. Jadi kalau kita bermohon, ya Allah, jangan ma'abrur, ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu, ya Allah, menasal ridha jannah, ya Allah, aku ingin ridhamu dan surgamu, ya Allah. Kalau kita minta pada Allah agar dimasukkan surga, agar kita rindunya bisa bertemu dengan surga, maka surga pun menjawab. Surga pun menjawab, tidak hanya Allah menjawab, surga pun berdoa, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga, ya Allah. Dan seterusnya, qalat imra'atul lahumut wa man istajara minan nar salah samaratin qalat narun Allahumma ajilhum minan nar. Dan orang yang memohon pada Allah, ya Allah, lindungi aku dari siksa neraka, ya Allah. Allahumma ajirna minan nar, ajirna minan nar, seperti doa yang pernah kita belajar bareng-bareng. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel ajirna manar, ajirna manar, ajirna manar, ya Allah, bebaskan kami dari api neraka, hindarkan dari api neraka, jauhkan kami dari neraka, ya Allah. Neraka pun ikut mendoakan kita juga kepada Allah, ya Allah, ajirhu manar, Allahumma ya Allah ajirhu minan, jauhkan dia dari neraka, ya Allah, hindarkan dia dari neraka, ya Allah, bebaskan dia dari neraka, ya Allah. Neraka pun ikut mendoakan, ya Allah. Betapa untungnya kalau kita mau seperti itu, karena surga dan neraka pun ikut mendoakan kita. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah, ya Allah, nas'aluka, ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, ridhomu, ya Allah, dan surgamu, ya Allah. Wa na'udzubika, dan aku berlindung padamu, ya Allah, min sakhot, karena dari kemurkaannya neraka, ya Allah. Allahumma jirna manar, Allahumma jirna manar, Allahumma jirna manar, Allah, hindarkan kami dari neraka, ya Allah, bebaskan kami dari neraka, ya Allah, jauhkan kami dari neraka, ya Allah. Begitu yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Wa qala Rasulullah SAW annahu qala inna fil jannati aswaqan la syira'a fiha wala bi'a yajtama'una fiha hilakon. Di surga itu ada pasar, tapi tidak ada jual beli di sana. Ya seperti kita ada menyebutnya rame mentok kayak pasar. Kok rame mentok kayak pasar? Kayak pasar. Di surga ada pasar, tapi tidak ada jual beli. Tidak ada jual beli di sana. Adanya halakoh, kelompok-kelompok tertentu. Mereka membicarakan kehidupan yang lalu. Semua yang baik-baik di surga, yang jelek nggak keluar, yang lain baik-baik, yang jelek nggak keluar surga, yang baik-baik. Jadi hilakon kelompok-kelompok itu mereka ngobrol-ngobrol, bercandaria, suka-suka ngomong-ngomong, rumping-rumping, yang senang-senang, yang baik-baik, yang membahagiakan semuanya. Ada karuna kayak makanat dunia, mereka memperbincangkan gimana dulu di dunia hidupnya. Oh iya, aku biar kadang-kadang sok menghadiri majelis itu ilmu, kadang-kadang aku menghadiri sholawatan juga, kadang-kadang suka tak hadiri itu kalau ada apa istighosah mujahadah, saya ikut hadir juga. Kadang-kadang ngaji yang sepekan sekali saya datang. Oh iya, aku juga, aku yang selatan loh, yang 36 hari sekali itu saya juga datang, 35 hari saya datang itu juga, itu ikut itu. Nah itu ngobrol-ngobrol dengan sesama penghuni surga, menceritakan dunia dulu. Oh aku kalau masjid, aku jamaah aku jarang kalau pakai motor, aku lebih sering pakai jalan kaki, karena yang dihitung pahalanya kan lebih banyak yang berat melakukannya, itu lebih banyak berat pahalanya lebih banyak. Kalau makin ringan melakukannya kan makin ringan pahalanya, makin kecil pahalanya. Maka aku kadang-kadang begitu mereka bercandaria, ngobrol-ngobrol tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dunia dulu, sampai pada proses kematiannya. Karena ibadah
Kaifa kanal mautu wa kaifa surna ba'dahu, dan mereka juga menceritakan gimana proses kematiannya dulu, saat menjelang ajal seperti apa, kemudian saat prosesi dimandikan sampai dikuburkan, terus di alam kubur nikmat apa yang diperolehnya, melihat apa saja nikmat kubur diperolehnya apa saja. Pokoknya yang baik-baik, yang keluar itu yang baik-baik, semuanya menyenangkan. Jadi seperti orang reuni yang diceritakan, reuni dengan teman-teman sekolah kan ceritanya baik-baik, maksudnya jelek diceritakan enggak, tapi sih baik-baik, yang enak-enak, ceritanya menyenangkan. Jadi semuanya menyenangkan di surga itu. Seperti itu. Jadi halakah kelompok-kelompok nanti dia merasa cukup di sini, dia merasa puas, tapi ya nggak ada puasnya sih, terus menerus cukup, dianggap cukup, pindah kelompok lain tapi yang setara setingkat surganya, pindah kelompok lain, ngobrol dengan yang silaturahim sana begitu, saling berkunjung gantian ngobrol-ngobrol di sana, cerita-cerita jana kan kebaikan-kebaikan waktu masa hidupnya. Gimana dulu kamu dalam kehidupan dunia itu, kaifa kana fuqara'u ahli dunia, gimana kamu memikirkan fakir miskin waktu di dunia dulu. Oh tetangga satu ada yang fakir, kadang tak beri bantuan dalam bentuk ini, tidak langsung tak kasih uang, tapi tak pancing dengan pekerjaan ini untuk selesaikan, kemudian tak kasih upahnya, tak kasih modal untuk berbisnis ini agar dia bisa mencari sendiri. Itu cara saya membantu fakir miskin dulu. Oh saya beda, kalau saya gini. Jadi menceritakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan dalam menolong fakir miskin. Oh iya, kalau dulu saya gini, waktu Muharram saya sering nyantuni anak-anak yatim itu loh, itu yang saya usap kepalanya, itu loh tetangga sebelah itu yang namanya Mas Yulis itu kan yatim juga itu, tak santuni juga itu Muharram, tidak Muharram tau, kalau kita santuni tidak Muharram tak santuni itu menceritakan kebaikan-kebaikannya saat di dunia dulu, dan bagaimana dapat nikmat kubur diceritakan pula. Dan gimana hubungan kamu waktu di dunia dengan orang-orang kaya. Dengan orang kaya saya tetap baik, saya tidak pernah menghormati orang karena kayanya, saya menghormati orang karena ilmunya, karena santunnya, karena akhlaknya. Nggak pernah saya menghormati orang karena kaya, hartanya nggak pernah begitu itu. Nah kalau mereka tidak mau menggunakan kekayaannya untuk kebaikan, saya ingatkan, saya beritahu. Nah itu jadi hal yang baik, pokoknya yang baik-baik diceritakan saat di kehidupan, baik-baik diceritakan di sana. Maka kalau mau tuh kayak fasilitas baju toli. Dan gimana asiknya saat kamu di padang mahsyar, kehidupan pada mahsyar yang baiknya, yang bisa diceritakan adalah baik-baiknya. Wakala Nabi SAW dari Ibnu Mas'ud, yang kata Nabi Mas'ud, kala yardun nas jami'an syrata waruduhum fiqiyamuhum haulan nar cuma yamuruna ala syurat bi'amalihim faminhum man yamurru bislal baqi wa minhum yamurru ka ajwatil khayli wa minhum yamurru ka ajwatil ibil. Semua manusia ini riwayat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi yang terkenal bagusnya bacaan Qur'annya, yang sangat bagus bacaan Qur'annya. Semua manusia kelak akan mengalami peristiwa berdiri di perbatasan neraka, di tepi neraka, semua akan mengalaminya. Setelah itu juga akan meniti jembatan yang terkenal dengan istilah apa, Bapak Ibu? Sirotol mustaqim terkenalnya. Mereka yang melewat di atasnya dengan jembatan yang harus dilalui itu, semuanya bisa melewati menurut amal perbuatannya. Ada yang kalbarki, mislal barki, man yamurru mislal barki. Ada yang bisa melewati secepat kilat, barko itu kilat. Kayak kilat kan cepat banget, kecepatan kilat kan melebihi kecepatan suara gitu. Sangat cepat sekali lah, sangat cepat. Ada yang seperti itu, mislal barki. Menurut menyamurut ke ajwatil khail, ada yang dalam meniti jembatan Siratal Mustaqim itu seperti cepatnya angin kencang, angin yang sangat deras, sangat kencang banget itu.
Ada yang minhum man yamuru ka'ajwatil ibil, kecepatannya seperti ada yang seperti kuda balap, ada yang seperti orang yang lari maraton, ada yang kecepatannya seperti burung terbang, ada yang secepat unta berjalan, ada yang hanya bisa menggunakan jari kaki, ada yang tersungkur, ada yang ngesot-ngesot, beda-beda, semuanya tergantung amal perbuatannya saat di dunia. Karena apa? Kok sampai seperti itu susahnya? Licin, sirat jembatan itu licin, halus, tipis, tajam, setajam pedang, setajam cutter, silet, dan berduri. Nah kalau tipis, tajam, berduri, berduri berarti licin-licin kayak gergaji aja. Nah, seperti apa licin, tajam, berduri? Sebelah kanan kirinya, kanan kiri jembatan itu dijaga para malaikat, bukan malaikat rahmah, bukan malaikat penolong, tapi malaikat zabaniyah, tukang siksa yang siap nyeret untuk terjun ke neraka, siap-siap nyeret. Jadi jembatan dijaga oleh malaikat-malaikat, bukan malaikat rahmah yang menolong, tapi malaikat zabaniyah, tukang siksa, siap nyeret untuk terjun ke neraka. Maka dari mereka ada yang selamat. Kalau yang bisa secepat kilat itu berarti yang selamat dari neraka. Tapi yang jalannya kok tertatih-tatih itu yang akan keseret masuk ke neraka. Ada yang luka sekalipun akhirnya juga selamat. Ada pula yang terjerumus ke dalamnya. Kalau hanya sedikit banget dosa yang masih tersisa saat meninggal, berarti perjalanan menuju surga tinggal sedikit banget, harus diseret malaikat untuk dicuci dulu dosanya. Tapi kalau sedikit banget pahala yang bisa untuk modal ke surga, ya berarti baru sedikit banget melangkah kaki langsung keseret malaikat jawabannya masuk ke neraka. Seret dulu itu dicuci dulu. Setelah suci betul-betul bersih, baru dintaske naik ke apa? Dimandikan dulu. Telaga Kausar atau telaga apa lagi? Untuk dimandikan, baru menggunakan sutra surga masuk ke surga. Wal malaikatu yaquluna Rabbi salim salim fayamuru rajulun wa huwa akhirun ahlil jannah duhulan fa idza jara siratu rufi'a lahu babun minal jannah fala yara lahu fil jannati maq'adun. Para malaikat berdoa, ya Allah, selamatkan mereka, ya Allah, selamatkan mereka. Jadi saat meniti saat itu malaikat-malaikat yang bebas dari dosa, yang nggak akan masuk ke celungan neraka kecuali malaikat juru siksa dan penjaga neraka. Malaikat-malaikat mendoakan, ya Allah, selamatkan mereka, ya Allah, didoakan malaikat. Ada orang yang sesudah lulus melewati sirat, tidak sirat, rufi alahu babun. Kemudian dia paling akhir masuk surga, babun lajannah. Perkiraannya di surga dia nggak punya tempat lagi karena akhir masuk surganya. Jadi kelompok-kelompok akhir, orang yang kelompok terakhir masuk surga, kelompok akhir nih, bukan kelompok-kelompok awal kan, para anbiya, para mursalin, para nabi, para rasul, kelompok awal. Nah yang kelompok terakhir masuk surga itu begitu selesai dicuci, dibersihkan, terus dimandikan di telaga, dikenakan busana surga, sudah nunggu itu mau masuk, mikir isya nonggon tak yogaku nonggon tak aku ki. Lalu terakhir sentek mau mikir ya aku toh senonggon lagi. Ya Allah, berilah aku tempat di surga, ya Allah. Doa, dia doa juga, ya Allah, keinginan aku, ya Allah, surga tempat aku, ya Allah. Allah menjawab,
Fa'idana ilaha qala rabbi anzilni huna fa'allahu fa'alka inna anzaltuka huna tas'aluni ghairahu fa'qulu la wa anzaltuka fa yanzilu summa yarfa'uhu fil jannah manazil. Terus Allah menjawab saat orang penghuni terakhir surga itu, masa penghuni terakhir ya masuknya terakhir kali. Doa ya Allah, berikan aku tempat surga ya Allah. Dijawab oleh Allah, jika aku berikan satu tempat, mesti kamu akan milih yang lainnya. Ngono wis jawab, enggak ya Allah, enggak wis. Gue nek tak kei nggon, kiki bisa milih jalur liyane meneh. Enggak ya Allah, enggak. Demi kemenanganmu ya Allah, aku rapat jalur meneh wis asmine kok nggon Gusti Allah kok nggon. Maka ditempatkanlah ia di tempat di surga yang menjadi tempatnya. Tapi kemudian Allah perlihatkan pada pengendara itu surga yang lainnya, keindahan surga yang lainnya. Begitu ditampakkan tempat yang lebih baik, dia tetap ingin minta lagi. Dia tetap ingin tempat itu dan mohon kepada Allah, ya Allah, berikan aku tempat itu ya Allah. Sendungo meneh, jaluk meneh ya Allah. Ya Allah, ya pasti kamu. Nah itu tak kasihkan padamu, mesti kamu minta yang lainnya lagi. Enggak ya Allah, enggak. Tujuh yang lain lagi, lebih indah lagi. Doa lagi, minta lagi ya Allah. Berikan itu lagi yang lebih ini. Gimana gitu aja ya. Ya Allah, tetap turuti saja maka kepada penghuni yang terakhir itu. Sampai diulang 4 kali, tapi diulangnya 4 kali. Jadi sudah dikasih tempat, mesti engkau jalur dia nenek. Enggak ya Allah, enggak. Tujuan indah lagi, minta lagi. Boleh tujuan nenek. Enggak ya Allah, tujuan lagi, minta lagi sampai 4 kali juga Rasulullah. Akhirnya Allah SWT berfirman, Fayaqulullah ta'ala laka mislu dunya wa asyatu amsalihha fahadha wa awda'u ahlil jannah manzilan. Bagian surgamu adalah 10 kali luasnya bumi dan langit. Oke, bumi mawon sak menen luase awake dhewe dari nate keliling bumi to. Sak bunderan dengan sak bunderan tok wis. Sekali bener tok wis. Bumi tak segitu luasnya, ini 10 kali luasnya bumi dan langit. Langit apalagi, gimana bisa menjangkau? Lihat langit, kita cedek itu begitu kita naik pesawat, di atas pesawat tengah tuh, ternyata kayak gini lebih luas lagi daripada di bawah. Saya dari bawah kan hanya segitu, kelihatannya cendek. Begitu pesawat naik di atas awan, lihat ke bawah, lihat kaca jendela, waduh, ternyata begitu luasnya. Surga bagi penghuni terakhir 10 kali luasnya bumi dan langit. Tempat yang paling rendah itu, derajat surga yang terendah seperti itu. Kemudian Ibnu Mas'ud menjawab dari yang disebutkan Rasulullah dari firman Allah tadi. Beliau Nabi sampai Nabi tertawa hingga kelihatan gigi geramnya melihat sewaktu mengisahkan hal ini tentang surga ini. Saat Nabi berkisah tentang surga ini, Nabi sampai tertawa kelihatan gigi geramnya hingga Ibnu Mas'ud menjelaskan seperti itu. Baru dia fil khabari an-nisa'a ahli dunya man ju'ila minhum fil jannati yufaddalna 'alal huril 'ain bi a'malihinna fid dunya. Disebutkan pula oleh beliau bahwa kecantikan wanita dunia yang solihah, wanita dunia solihah yang tercantik, cantik solihah di dunia itu melebihi kecantikan para bidadari surga. Dimulai lagi, wis cantik solihah, nanti kan jadi bidadari di surga. Cantiknya akan melebihi bidadari surga, yang mana boleh jadi bidadari surga itu yang dulu tidak pernah
di dunia sebagai tampak sebagai wanita tercantik dan solihah karena masih belum balik sudah meninggal dunia. Ya kan belum pernah beramal solih, belum pernah nampak cantiknya di dunia karena belum balik sudah meninggal dunia, kan belum punya dosa juga, belum pernah beramal soleh dosa. Ya bisa jadi bidadarinya semacam itu, tapi di sana akan kalah cantiknya dengan wanita solihah yang cantik waktu di dunianya, karena amal perbuatannya suatu hidup di dunia itulah yang membuat wanita solihah itu lebih cantik saat di surga nanti, saat jadi bidadari di surga nanti. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara urban atrabal li ashabil yamin. Ini surah Waqiah ini ayat 35 sampai 38 yang artinya bahwasanya kami ciptakan para bidadari secara langsung menjadi gadis. Jadi gadis ataupun perawan, dan kami menjadikannya di surga gadis-gadis itu tetap perawan meskipun surga gadis bidadari itu setelah menjadi pelayan di sini pindah jadi pelayan di sana, pindah lagi ke sana, tetap aja perawan terus, tidak akan berubah dan tampak muda terus, penuh cinta dan sebaya umurnya. Kisaran berapa tahun Bapak Ibu? Kisaran 30 sampai 33 tahun kisaran itu. Gadis terus, perawan terus, makin hari makin cantik. Jadi cantiknya makin cantik di sini di dunia, makin hari cantiknya makin tambah benar. Insyaallah disediakan untuk orang-orang penghuni surga, atau bahasa lainnya sayap kanan lah, sayap kanan bukan penghuni surga. Di sini sayap kanan ini disediakan untuk ashabul yamin. Ashabul yamin itu sayap kanan. Ashabul yamin para calon-calon penghuni surga disediakan bidadari-bidadari yang makin hari makin tambah cantiknya. Ya, hidangan pun makin dinikmati, semakin nikmat rasanya. Kalau di dunia awalnya saja nikmat, tapi terus-teruskan hilang, itu berkurang. Saat buka puasa enak banget, seger awal masuk. Yang ke-10 sudah rasa nikmatnya sudah berkurang, sudah hilang. Kalau di surga makin tambah nikmat terus begitu. Allahu a'lam bishawab. Demikian bab 6 sudah selesai. Besok lagi insya Allah kita sambung bab 7 lain waktu, tentang sesuatu yang diharap dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini yang selalu kita harapkan adalah ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan Allah meridhai apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Kurang dan salah mohon dimaafkan. Kita tutup dengan baca al-asri bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.